Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Rasvia dengan stambuk A121-21016. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang saya pahami selama pembelajaran. Baik, dalam pembelajaran perkembangan peserta didik terdapat beberapa materi. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan karakteristik pertumbuhan individu. Nah, pertumbuhan dan perkembangan berbeda, namun kedua proses ini selalu ada dalam kehidupan setiap manusia. Pertumbuhan adalah pertambahan massa atau ukuran yang bersifat kuantitas, dapat diamati dan akan berhenti pada suatu saat, serta tidak dapat kembali ke titik awal. Sedangkan perkembangan adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat, terjadi di fisik maupun mental, serta bersifat kualitatif atau proses menuju kedewasaan. Nah, proses yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua, yaitu keturunan dan lingkungan. Sedangkan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan fisik, intelek, emosi, bahasa, sosial, bakat khusus, sikap, nilai, dan moral. Baik, materi kedua yaitu pertumbuhan fisik dan motorik remaja. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi lebar pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, saraf, dan juga otot. Proses tersebut dimulai dengan gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, lari, dan juga meloncat. Faktor-faktor internal dan eksternal yang semuanya ikut memengaruhi pertumbuhan individu mudah dimengerti bahwa pertumbuhan fisik dan motorik akan sangat bervariasi. Perbedaan faktor keturunan, kondisi kesehatan, gizi makanan, dan stimulasi lingkungan dan menyebabkan perbedaan pertumbuhan fisik individu. Anak yang selalu sehat dengan makanan yang cukup mengandung gizi akan menunjukkan pertumbuhan fisik yang lebih cepat daripada anak yang sering sakit-sakitan dan kekurangan gizi. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan sosial remaja. Nah, perkembangan sosial merupakan suatu tugas perkembangan yang harus dikuasai pada periode remaja. Nah, remaja dituntut dapat bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih luas daripada hanya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, mereka dituntut mampu bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat orang dewasa yang lebih luas. Bertingkah laku sosial pada periode remaja berarti melakukan proses sosialisasi sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga sukses dalam kehidupan kelompok sebaya maupun dalam masyarakat umumnya. Baik, remaja yang berkembang, tingkah laku sosialnya itu dapat diketahui dari ketertarikannya terhadap lawan jenis, kemandirian sosial, kesenangan berkelompok dengan teman sebaya. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan keterampilan sosial dan kepribadian yang dapat diterima dalam kelompok, serta menghindari kepribadian yang ditolak oleh kelompok. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan emosi remaja. Remaja adalah masa di mana anak mengalami perkembangan yang cukup pesat. Emosi yang selalu bergejolak saat remaja merupakan potensi sekaligus permasalahan yang harus mendapat perhatian serius baik oleh orang tua maupun tenaga pendidik. Emosi positif seperti rasa senang, suka, cinta, dan bahagia adalah potensi positif yang dapat membawa remaja pada perilaku positif pula. Sebaiknya emosi negatif seperti marah, kecewa, takut, cemas, benci merupakan emosi yang dapat memicu munculnya berbagai permasalahan remaja. Nah, memahami remaja dan perkembangan emosinya menjadi sangat penting untuk dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki remaja, sekaligus mencari pemecahan masalah yang dihadapinya. Baik, materi terakhir yaitu perkembangan bahasa remaja. Remaja sudah memiliki pemahaman yang memadai untuk berkomunikasi tentang permasalahan yang kompleks. Ciri perkembangan bahasa dalam komunikasi pada remaja yang sudah berkembang secara optimal dapat digambarkan. Yang pertama, adanya kemampuan berdiskusi dan berdebat. Kemudian adanya perkembangan pemikiran secara konseptual. Kemudian secara emosional sudah mulai menunjukkan rasa malu. Kemudian sering merenung kehidupan masa depan yang refleksikan dalam komunikasi. Kemudian yang terakhir, yang berdiskusi atau curah pendapat dengan teman sebaya.
Nah, remaja sering merasa tidak mendapat tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya sehingga cenderung tertekan. Dan hal ini dapat mempengaruhi komunikasi pada remaja, terutama proses komunikasinya dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Dan sebagai calon pendidik, kita harus mampu bersikap sebagai sahabat bagi remaja. Sikap-sikap yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi pada remaja itu yaitu yang pertama, bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan kesempatan pada remaja untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Nah, kemudian mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Dan jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Kemudian memberikan dukungan atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. Kemudian perawat atau orang dewasa harus dapat menjadi sahabat buat remaja, tempat berbagi cerita, suka dan duka. Kemudian kita juga bisa duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkrama dengan mereka, serta sering melakukan makan bersama. Baiklah, dari seluruh materi yang telah saya pelajari dalam pembelajaran ini, saya bisa memahami mengenai apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada remaja. Dan untuk saya pribadi, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam belajar dan dalam memenuhi tugas-tugas. Dan untuk rekan kelompok saya sangat bangga atas kerjasama kita mulai dari menyusun makalah, PPT, hingga saat presentasi. Semoga semua yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita dan kedepannya bisa mempertahankan kekompakan dan kerjasama dalam kelompok. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Azam Aryadi SPD MPD, atas ilmu yang telah diberikan dari metode baru yang telah Bapak terapkan kepada kami. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.